Tuhan, selamat hari Minggu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Bahagia sekali bisa menyapa saudara hari ini dan beribadah bersama dengan saudara. Walaupun secara fisik kita berjauhan, tapi saya percaya secara rohani kita tetap satu dalam Tuhan. Ketika kita sama-sama memanggil nama Tuhan, maka kita disatukan di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Hari ini adalah hari atau minggu yang kesekian, dan kita belum tahu sampai kapan kita harus beribadah dengan pola semacam ini. Tapi saya sangat percaya, sebagaimana saya katakan berkali-kali kepada saudara, ketika kita memanggil nama Tuhan di rumah kita sekalipun, maka karena sebuah kondisi, ini waktunya kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu topik hari ini tentang who am I? Siapakah saya? Sekaligus saya ingin katakan topik ini sengaja saya pilihkan untuk sebuah evaluasi diri. Untuk kita coba sama-sama mengenal siapa diri kita. Saudara, sering kita dengarkan orang mengatakan begini, seseorang itu baru ketahuan aslinya atau kualitasnya ketika dia dihadapkan pada sebuah pergumulan. Seseorang itu baru ketahuan siapa dia ketika dia punya masalah. Bagaimana dia merespon masalah, itulah dia. Itulah dia, itulah dia. Saudara-saudara, untuk menjawab topik ini, who am I? Siapakah saya? Atau kalau kita ingin menguji kompetensi kita, saya ingin kita coba lihat sebuah hierarki kebutuhan yang ditawarkan oleh Maslow, yang dikenal dengan teori Maslow. Saudara-saudara, hierarki ini kita mulai dari bawah. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu masalah makan, minum, pakai. Atau sering kita tahu, kalau bicara makan, minum, pakai, ini masalah kebutuhan primer. Saudara-saudara, ini kebutuhan manusia. Nah, meningkat dari situ adalah rasa aman atau perlindungan. Saya coba mencermati saudara berbagai diskusi, berbagai perdebatan, berbagai konflik yang terjadi dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika orang merasa makan minumnya mulai terancam, maka dia mengabaikan rasa aman. Dia berani keluar dari rumah demi makan. Dia mengatakan begini, sebagian mengatakan di televisi kalau kita lihat, saya di rumah nggak makan juga mati. Kalau saya keluar, ya mungkin resikonya juga mati. Ya nggak apa-apa, karena saya tidak punya pilihan. Tetapi saudara, alasan orang mengabaikan rasa aman gara-gara apa? Kembali pada kebutuhan fisik. Masalah makan, masalah minum. Tetapi seandainya orang tidak ada masalah dengan makan dan minum, dia akan meningkat pada kebutuhan berikutnya. Itulah sebabnya Maslow mengatakan ini sebuah hierarki, yaitu rasa aman. Tentang perlindungan. Nah, meningkat dari situ lagi yang ketiga apa? Rasa dikasihi. Masalah penerimaan. Rasa disayang. Dia merasa ada orang yang menyayangi dia. Dia merasa ada orang yang peduli pada dia. Tapi apakah kebutuhan sampai di situ? Tidak. Meningkat kepada kebutuhan yang keempat, yaitu pengen dihargai, pengen dihormati. Dia akan merasa hidupnya berharga apabila dia dihormati. Apabila orang menganggap dia. Karena itulah saudara, coba saudara perhatikan. Semakin saudara punya sesuatu, baik itu materi ataupun jabatan, kebutuhan saudara akan penghargaan akan semakin tinggi. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara mulai tercukupi atau meningkat, masalah ekonomi saudara, meningkat jabatan saudara, karir saudara, kebutuhan saudara untuk penghargaan akan lebih tinggi. Tanpa saudara sadari, saudara sudah mulai menuntut sebuah penghargaan yang saudara anggap itu sesuai dengan martabat yang saudara sudah miliki.
Ketika itu saudara tidak dapatkan, apa yang terjadi saudara? Saudara akan tersinggung, saudara akan terganggu. Betul? Nah kemudian saudara, kita masuk pada hierarki yang kelima, yang disebut dengan perwujudan diri, kehidupan yang selaras. Kehidupan yang selaras, perwujudan diri, kehidupan yang selaras. Saya bisa apa? Saya bisa buat apa? Akhirnya saudara sudah punya waktu untuk mencoba mengembangkan diri saudara, mencoba mengembangkan potensi hidup saudara. Oleh karena itu saudara, bertolak dari sinilah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, siapakah saya? Who am I? Mari kita coba menguji kompetensi kita. Saya berangkat dari satu ayat di Alkitab dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, sebenarnya ayat ini sudah sangat kita pahami. Saya pribadi pun barangkali sudah 2-3 kali saya sampaikan kepada jemaat untuk mendiskusikan ayat ini. Kenapa? Saya merasa ayat ini bagus sekali untuk kita jadikan sebagai sebuah evaluasi bagi diri kita. Untuk mengenal diri kita. Supaya kita tidak hidup percuma. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Perhatikan, ada 2 hal dalam ayat ini yang saudara harus lihat sebagai sebuah proses dalam hidup. Yang pertama, kita buatan Allah. Saya coba memahami ini buatan Allah. Ini bicara masalah kelahiran kita secara alamiah. Ketika kita hadir di dunia ini. Bahwa ketika kita hadir di dunia ini, Tuhan sudah punya pekerjaan baik bagi setiap kita. Kalau memang tidak ada tugas yang Tuhan peruntukkan bagi kita, Tuhan gak mungkin hadirkan saudara dan saya di dunia. Amin saudara. Jadi tolong disadari, ketika engkau hadir di dunia ini, engkau buatan Allah. Saudara mungkin bisa melihat, kadang-kadang orang mengatakan begini, bagaimana dengan mereka yang hadir tidak sempurna? Apakah mereka juga bisa dikatakan buatan Allah? Saya katakan iya. Kalau kita bicara secara medis, barangkali ada berbagai faktor yang membuat seorang lahir tidak sempurna. Tapi ketika dia diizinkan Tuhan hadir di dunia ini, Tuhan bertanggung jawab pada dia. Pasti Tuhan memperlengkapi dia dengan potensi hidup. Cuma sayangnya saudara lihat, kalau ada orang tidak sempurna secara fisik, mohon maaf, seringkali dia merasa itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Tapi saya sangat kagum saudara, dengan beberapa kasus atau dengan beberapa peristiwa yang kita lihat. Saya suka salah satunya Kick Andy misalnya, yang berani mengangkat orang-orang dengan segala keterbatasan. Tapi bukan saja dia bisa hidup mandiri, tapi dia juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan saya keterbatasan saya, harusnya orang mengerti saya, harusnya orang memahami saya. Tetapi selama saudara tahu bahwa saudara buatan Allah, tidak ada yang kurang dalam hidupmu. Saya pernah saudara mungkin pernah lihat di YouTube atau dimanapun Nick Pujisik saudara. Ketika sekitar 15 tahun yang lalu saya kira dia datang ke Medan. Saya berkesempatan pelayanan bersama dengan dia, jadi saya jadi worship leader, dia jadi pengkhotbah. Saya masih ingat waktu itu di satu tempat
ketika dia mulai tampil di panggung, saudara tahu dia sampai di panggung itu dibopong. Karena apa? Dia nggak punya kaki, dua-dua sama sekali nggak punya, dan nggak punya tangan. Yang menarik bagi saya ketika dia pertama kali bicara, dia katakan begini, kalian kasihan sama saya? Dia katakan, kalian nggak perlu kasihan sama saya. Saya mengukur diri saya bukan berdasarkan kelengkapan secara fisik. Tapi saya mengukur diri saya ketika saya bisa melakukan apapun yang bisa aku inginkan. Jadi ketika aku bisa mengerjakan yang aku inginkan, saya merasa sempurna, dia katakan. Dia praktekkan bagaimana dia bisa menendang bola, bagaimana dia bisa mengangkat telepon, dia tunjukkan di video bagaimana dia bisa berenang, dia bisa bergerak kemana-mana tanpa harus bantuan orang. Sehingga dia mengatakan, saya tidak perlu dikasihani. Saudara perhatikan, padahal dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya bangga sebagai buatan Allah. Tapi yang kedua prosesnya adalah, lihat, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa Rasul Paulus harus menyinggung ini sebagai dua tahap? Buatan Allah bicara secara alamiah, tapi diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita belajar dalam konteks surat Efesus, ini bicara secara rohani. Artinya apa? Tidak cukup saudara hanya paham bahwa saya buatan Allah secara jasmani. Tapi saudara juga harus hidup secara rohani. Artinya apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena itu Paulus dalam bagian lain dalam kitab mengatakan kita dijadikan ciptaan baru. Artinya apa? Ketika dua hal ini kita pahami, maka barulah kita mulai menyadari bahwa ternyata ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi saya. Di tengah-tengah segala kondisi apapun, ternyata ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi saya. Saudara, mari kita coba belajar dari satu contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Dari satu contoh ini, saya tertarik, saya mulai dengan ayat ini saudara. Ketika saudara mungkin baca ayat ini, atau dengar ayat ini tentu saudara langsung paham. Ayat ini disampaikan Yesus kapan dan dalam kondisi apa. Lihat, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aneh bukan? Saudara, bukankah ini konsep yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami atau kita mau? Kenapa saya katakan bertolak belakang? Perhatikan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bukankah maunya kita apa? Kalau Anda mempunyai, tolong bagi kepada orang yang tidak mempunyai. Harusnya yang tidak mempunyai itu dibantu. Itu dibantu. Ini bahasa-bahasa yang sering kita dengar hari-hari ini. Tetapi saudara, mari kita belajar. Mengapa Yesus mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mari kita belajar. Yesus sampaikan ini ketika Yesus bercerita tentang talenta. Dia mengatakan begini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan baik-baik, sebab hal kerajaan sorga sama seperti. Jadi Yesus menjadikan perumpamaan talenta ini sebagai sebuah kiasan atau sebagai apa? Sebagai sebuah contoh. Saudara lihat ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2,
dan yang seorang lain lagi 1. Perhatikan, masing-masing menurut kesanggupannya. Tolong garis bawahi, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada 5, ada 2, ada 1. Saudara, seandainya ada pembagian seperti ini, pasti orang ribut. Kenapa dia 5? Kenapa dia 2? Kenapa saya cuma 1? Seandainya sudah dapat 5, barangkali saudara akan mengatakan, wah, terima kasih Pak, saya dapat 5. Tanpa peduli, sekalipun orang lain dapat 2 dan 1. Tapi ketika saudara dapat 1, pasti saudara akan protes. Atau bahasa yang paling lazim kita dengar, kok pilih kasih? Kayaknya tidak adil. Pembagian tidak merata. Kenapa dia 5? Kenapa dia yang sana 2? Kenapa saya cuma 1? Tapi tolong perhatikan. Si empunya harta ini, dia kenal siapa hamba-hambanya. Dia kenal kesanggupan hamba-hambanya. Dia berani mempercayakan 5 pada seseorang karena dia tahu orang ini mampu mengerjakan 5. Mampu mengelola 5. Mampu mengembangkan yang 5. Yang 1 dia berikan 2 karena dia tahu orang ini juga mampu tapi hanya sebatas 2. Sementara yang 1 dia katakan, kamu saya kasih 1. Karena kemampuanmu cukup 1. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat akhir dari cerita ini, yang 1 ini pun sebenarnya menurut saya tidak punya kemampuan, 1 pun gak mampu dia. Tetapi kita lihat, si yang empunya harta, dia memberi kesempatan bagi orang ini. Nah, kau coba dengan 1 ini. Saudara, coba dari sisi ini, kita coba lihat diri kita. Tadi saya katakan menguji kompetensi, who am I? Seandainya kita bicara, atau seandainya kita bercermin dengan ini, saudara layaknya dikasih berapa? Yang 5, yang 2, atau yang 1? Saya ingin kembali pada saudara. Kira-kira, seandainya saudara boleh memilih, yang 1 dikasihkan 5 talenta, yang 1 2, yang 1 1. Saudara kira-kira berani ambil berapa? Saudara katakan, wah saya yang tengah aja. Pasti saudara, pasti mungkin memilih yang tengah. Kenapa? Makanya ada istilah mediocre, orang-orang yang menengah. Ke atas nggak berani, ke bawah malu. Sehingga saudara katakan cari aman. Yang 2 aja lah. Yang 2 aja lah. Tapi itulah hidup saudara. Diberikan 5, diberikan 2, diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita bicara rules of game-nya apa? Kesanggupan kita itu yang pertama. Nah, kemudian lihat, bagaimana caranya si empunya harta menguji kompetensi kita. Sebenarnya dikembalikan kepada kita. Kitalah yang diizinkan untuk menguji kompetensi kita. Kenapa Alkitab ini mencatat? Begitu harta diberikan, tidak pernah diajari bagaimana mengembangkan harta itu, betul? Nggak pernah didikte, nggak pernah ada arahan. Hanya dikasih modal. Kau dapat 5, kau dapat 2, kau dapat 1. Kemudian pergi. Nah, disinilah ditantang saudara, setiap orang yang punya 5, 2, dan 1, bagaimana cara dia, apa sikap dia terhadap pemberian itu. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lihat, 5 beroleh laba 5, berarti 100% maksimal. Yang 2 beroleh laba 2, berarti 100% maksimal juga. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu apa? Menyembunyikan uang tuannya. Dia berpikir barangkali begini, yang penting nggak rugi tuanku, tapi juga nggak boleh untung. Ya,
Yang penting tuanku nggak rugi. Tapi juga nggak boleh untung. Jadi saudara-saudara, di mana perbedaan ketiga orang ini? Perbedaannya ada pada motivasi. Ada pada motivasi. Apa itu motivasi? Saya coba mengambil satu definisi motivasi yang paling sederhana. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan atau daya dorong yang menggerakkan seseorang untuk merespon atau melakukan kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Jadi motivasi ini terkait dengan sebuah tujuan atau goal. Ketika saudara punya tujuan, ketika saudara punya goal, maka tujuan atau goal saudara itulah yang akan mendorong saudara, yang akan menggerakkan saudara untuk bergerak ke arah tujuan itu. Kalau saudara ingat, minggu lalu saya katakan apapun halangan, saudara akan berani terobos karena saudara ingin sebuah tujuan. Motivasi saudara kuat. Saya masih ingat saudara, ketika saya dulu ambil kuliah leadership, ketika saya mengambil kuliah S2 pada masa lalu saudara di Yogyakarta, dosen saya, dosen yang sangat saya banggakan tentunya, ketika mengajar leadership dia katakan begini, kualitas atau mentalitas seorang pemimpin itu diuji ketika dia dihadapkan pada sebuah kesulitan. Waktu itu menarik bagi saya. Dia pakai istilah, katakanlah engkau sedang ingin menuju ke satu tempat. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba engkau tidak menyadari ada satu tembok yang sangat tinggi. Lebar. Dan ketika saudara mencoba pelajari tembok itu, begitu kokohnya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Sementara saudara awalnya udah mengatakan saya akan sampai pada tujuan saya. Tapi begitu ada tembok, apa saudara lakukan? Dia katakan kebanyakan kita pasti berkata, ya sudah berarti bukan kehendak Tuhan. Dan saudara mundur. Yang penting saya sudah pernah punya tujuan. Kalau nggak tercapai ya sudah bukan karena saya nggak mau. Tapi karena memang tidak mungkin saya mencapai tujuan saya. Adanya tembok yang begitu tinggi. Tapi dosen saya mengatakan bagi seorang yang punya motivasi dengan mentalitas kuat, dia akan duduk mungkin berhari-hari di tempat itu untuk terus berpikir bagaimana saya bisa melewati tembok ini. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia punya solusi bagaimana melewati tembok ini karena dia tahu tujuan saya ada di balik tembok. Dosen saya pakai istilah mungkin dia akan coba memanjat ke atas. Atau mungkin dia akan coba bergerak ke kiri dan ke kanan. Atau mungkin dia menggali terowongan di bawah tembok. Karena motivasinya, dorongan begitu kuat. Saya harus sampai di seberang, di balik tembok ini. Nah saudara-saudara, itulah motivasi. Jadi ada daya dorong yang begitu kuat. Sehingga halangan rintangan tidak membuat dia patah atau berhenti. Kemudian saudara, kita juga tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi secara internal apa? Persepsi kita pada diri kita, tentang diri kita. Saya punya kemampuan atau tidak? Saya punya kompetensi atau tidak? Saya punya kapasitas atau tidak? Kalau saudara memang merasa, wah saya nggak bisa apa-apa, siapalah aku ini, saudara akan berhenti. Itu faktor internal. Persepsi saudara pada diri saudara dan persepsi saudara pada tantangan yang kau sedang hadapi. Yang kedua prestasi, artinya apa? Saudara pernah di masa lalu punya prestasi. Sehingga saudara ingat, dulu saya pernah melakukan hal ini. Sekarang pasti saya bisa. Saya pernah punya prestasi. Yang ketiga, saya punya harapan. Jadi jangan sampai saudara masalah itu memupus harapan saudara. Jangan sampai saudara kehilangan harapan. Yang keempat adanya sebuah kebutuhan. Karena saudara memang butuh. Saudara butuh. Kalau kaitkan kepada talenta tadi saudara. Yang punya 5 dan yang punya 2. Pasti mereka punya hal ini.
Mereka punya persepsi positif pada dirinya, punya persepsi positif pada majikannya. Mereka ingin berprestasi sebagaimana pada masa lalu mereka pernah berprestasi. Mereka punya harapan untuk mengembangkan talenta yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Dan mereka punya kebutuhan, itu kebutuhan untuk berhasil. Dan yang terakhir, mereka ingin puas. Saudara-saudara, di rumah kami ada tukang perabot. Saya memanfaatkan kayu-kayu, sisa-sisa bangunan untuk buat beberapa perabot, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, dalam masa COVID-19 ini, saudara, saya kan harus stay at home. Tapi kan di rumah aja kan bosan. Jadi saya suka keluar rumah, nemani dia sekedar ngobrol. Saya lihat bagaimana dia mengerjakan kayu. Udah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan dia sudah kerja, saudara. Saya lihat bagaimana dia begitu bersemangat, sambil tersenyum, sambil sukacita, Bapak ini mengerjakan segalanya. Terus saya tanya dia, Pak, Bapak nggak rasa lelah ya, nggak rasa bosan mengerjakan ini? Yang ngetam lah, yang menggergaji lah. Dia bilang, oh enggak Pak, Mahatma enggak Pak. Dia bilang apa? Karena saya tidak sabar melihat hasil kerja saya. Sehingga dia katakan apa? Saya nggak sabar melihat kira-kira begitu selesai kerja itu saya puas. Nah itu membuat saya nggak pernah bosan. Saya sudah kerja perabot dari tahun 70-an. Bayangin saudara. Mungkin sebagian Anda belum lahir. Tapi dia sudah main perabot sejak tahun 70-an. Bayangin. Jadi sampai sekarang berarti hampir 50 tahun dia sudah main perabot. Nggak bosan-bosan saudara. Kenapa? Ada kepuasan. Mengapa kita nggak bosan mengerjakan sesuatu? Karena ada kepuasan di sana, betul? Nggak bosan, saudara. Ada kepuasan. Nah, motivasi ini, faktor internal itu, ada kepuasan. Sehingga saudara tidak merasa lelah, nggak merasa letih. Nah, faktor eksternal itu apa? Jenis pekerjaan. Kalau tadi katakan masing-masing sesuai dengan kesanggupannya, berarti si majikan ini pasti tahu, ini cocok bagi kamu. Ambillah jenis pekerjaan yang memang sesuai dengan karakter saudara. Yang memang sesuai dengan kompetensi saudara. Yang kedua, adanya lingkungan kerja, rekan kerja. Ada lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, adanya imbalan. Saudara tahu bahwa ketika saya lakukan ini, saya akan dapat sesuatu. Saudara nggak boleh mengatakan, saya cuma mengerjakan satu, saya nggak perlu mau dapat, mau nggak. Oh, saya pikir dalam kondisi sekarang saudara harus buat sesuatu yang dapat sesuatu. Amin, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari. Ini faktor-faktor. Nah, kemudian apa lagi? Setelah motivasinya begitu kuat, maka daya kreativitas kita akan lahir, akan timbul. Apa itu kreatif, saudara? Kreativitas? Saudara-saudara lihat. Kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Artinya apa? Saudara bisa menciptakan sesuatu yang baru yang tidak menciplak orang lain. Asli. Milik sendiri. Yang sebelumnya belum dikenal untuk memecahkan masalah yang baru, masalah baru yang dihadapi. Saudara, COVID-19 kan belum pernah terjadi, saudara. Dan sekarang kita dihadapkan pada kondisi ini. Nah, mungkin saudara, di satu sisi, saudara ingin bergerak maju, tapi tantangan terlalu berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara mungkin yang berbisnis, dengan sangat terpaksa, saudara harus menutup bisnis saudara. Mungkin saudara katakan, kayaknya nggak bisa jalan lagi. Nah, dalam waktu seperti inilah saudara, kalau engkau punya motivasi kuat, maka jadilah orang kreatif. Ciptakan sesuatu yang baru. Buat sesuatu yang baru. Yang memang dibutuhkan orang pada masa sekarang. Jangan pernah katakan, saya kan belum pernah lakukan ini. Tapi saudara, ini sebuah kebutuhan. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seseorang, dia katakan ya, kalau boleh dikatakan saat ini mungkin 80% bisnis drop habis. Tapi setidaknya ada juga 20% bisnis meningkat tajam pada masa ini. Tentu yang ada hubungan dengan alat kesehatan, makanan yang bisa didistribusikan melalui GoFood dan sebagainya, dan banyak hal. Sehingga mereka mungkin bisa mengatakan kondisi ini bagi mereka sebuah berkat.
Walaupun ngomong begitu kan pasti nggak baik. Tapi maksud saya di sini, selalu ada peluang, selalu ada ruang bagi orang yang punya motivasi dan kreatif. Amin, saudara? Nah, saya merasa kita perlu menguji kompetensi kita untuk mengenal diri kita melalui motivasi kita. Apakah kita masih punya motivasi yang kuat dalam hidup ini? Nah, kita kembali kepada Matius 25 tadi. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Puas dia menghadap tuannya, bangga dia. Kenapa tadi? Persepsinya positif pada tuannya dan persepsinya positif pada dirinya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama. Persepsinya positif pada tuannya dan juga pada dirinya. Motivasi ini sangat kuat. Dengan segala kreativitasnya dia. Maka dengan bangga dia mengatakan, ini hasil kami Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara lihat, bagi saya menarik, 5 itu bagi tuannya ternyata masih perkara kecil. 2 itu masih perkara kecil. Saudara bisa bayangkan, berarti tuannya ini sebenarnya punya banyak perkara besar. Saya sangat seandainya kita coba pahami kisah ini, kalau lihat di sini ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kalau 5 kecil, kira-kira besarnya berapa, saudara? Apakah 10 besar? Kalau 5 itu kecil. 10 barangkali masih sedang. Betul? Kira-kira ini Tuhan, berapa dia mau percayakan lagi kepada orang ini? Saya percaya bukan hanya 10. Yang 2 bukannya 4. Perkara besar, perkara besar. Tapi semua itu dibuktikan hasil yang bisa kita raih dalam kondisi sulit. Amin, saudara. Perkara besar. Engkau setia pada perkara kecil, akan percayakan engkau perkara yang besar. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini Yesus loh yang ngambil contoh ini. Nah, lihat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Masalah persepsi. Persepsi dia tuannya orang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Perhatikan. Persepsi yang keliru tidak akan menghasilkan sesuatu. Membuat saudara, jangankan kehilangan kreativitas, motivasi pun tidak akan ada. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kenapa ada istilah takut? Ya tadi itu. Dia tahu tuannya ini kejam. Paling tidak saya sembunyikan aja yang satu ini. Supaya ketika Tuanku datang paling tidak modal balik gak rugi. Kenapa begitu? Karena dia gak punya prestasi. Takut yang satu jadi habis. Bisa ditangkap saudara? Tapi yang menarik bagi saya sebenarnya, persepsi atau penilaian dari tuannya, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuju tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Orang yang jahat, orang yang malas, selalu cari-cari alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Dalam hidup ini juga saudara, orang jahat dan malas
lebih cenderung menyalahkan pihak lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi sebagai sebuah pembenaran. Kalau dia nggak buat sesuatu karena memang kondisi, bukan karena dia nggak mau. Kenapa? Kembali masalah persepsi. Saya ingin kembali kepada topik kita hari ini. Siapakah diri saya? Who am I? Mari kita uji kompetensi kita. Apakah kita punya mental yang kuat, punya motivasi yang kuat dalam hidup ini? Sehingga apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita katakan, aku harus berhasil, aku harus bisa memberikan hasil maksimal melalui apa yang Tuhan berikan bagi saya. Saudara-saudara, ini waktunya kita banyak berdiam diri dan mulai berpikir, mulai introspeksi diri kita, melihat kembali potensi diri kita, melihat kapasitas yang kita punya. Kira-kira aku bisa buat apa? Selama ini kira-kira apa yang sudah kubuat? Apakah masih ada kemampuan-kemampuan saya yang terpendam, yang belum saya gali, yang perlu saya kembangkan pada kondisi ini? Amin, saudara. Itulah sebabnya. Dari kondisi itulah Yesus katakan apa? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Bisa ditangkap sekarang, saudara? Artinya apa? Ketika engkau diberikan talenta oleh Tuhan dan engkau bisa mengembangkannya, maka Tuhan akan tambahkan lagi. Karena apa? Tuhan percaya Anda bisa mengembangkan lebih dari masa-masa lalu. Tapi ketika engkau diberikan talenta oleh Tuhan, bukannya mengembangkannya, tapi mencari-cari alasan karena saudara malas. Mulai menuduh orang jahat, menuduh orang kejam, menuduh kondisi yang tidak berpihak pada saudara, menuduh Tuhan berbuat jahat. Maka Tuhan katakan, engkau tidak layak, engkau jahat, engkau malas. Tuhan ambil yang ada padamu dan diberikan pada orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba belajar di hal ini. Tidak peduli kondisi yang ada, tapi tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya orang yang punya kompetensi. Karena engkau sudah membuat saya. Karena saya ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik yang engkau sudah persiapkan sebelumnya. Mari saudara, introspeksi diri saudara. Apa talenta yang Tuhan berikan kepada saudara? Apa bakat yang Tuhan berikan pada saudara? Apa kompetensi yang kau miliki dari Tuhan? Dan bagaimana kau bertanggung jawab dengan semuanya itu? Amin, saudara. Miliki motivasi yang positif pada hidupmu. Miliki persepsi yang positif pada hidupmu. Kepada Tuhan dan kepada kondisi yang ada. Maka engkau tidak akan pernah menyerah. Engkau akan menjadi orang kreatif. Menang menghadapi segala tantangan. Saya kembalikan pada saudara untuk bertanya, who am I? Who are you? Siapakah engkau? Siapakah saya? Siapakah saya hari ini? Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara, hari ini minggu pertama kita akan siapkan perjamuan kudus. Sebagaimana sudah kami katakan di awal ibadah ini, saya berharap saudara-saudara saat ini sudah persiapkan roti dan anggur. Atau setidaknya sirup juga bisa, atau sejenisnya. Kemudian kalau engkau tidak punya roti seperti yang biasa kita buat di gereja, engkau bisa dengan roti tawar atau biskuit. Oleh sebab itu saudara, hari ini mari lihat kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Alkitab mengatakan dalam kelemahan kita, Dia mati bagi kita. Oleh sebab itu, sambil engkau siapkan hati dan pikiranmu, mari kalau saudara kebetulan ada dalam satu keluarga, barangkali bisa bagikan roti dan anggur untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baik.
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari berdiri bersama-sama, tegak di hadapan Tuhan. Tegak menghadap Tuhan. Miliki persepsi yang baik tentang Tuhan. Persepsi yang baik tentang dirimu. Siapakah aku ini Tuhan? Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 8, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan. Siapakah kita ini? Ketika engkau lemah, sadarilah engkau punya Tuhan yang sudah berkorban untukmu, yang mati bagimu. Jangan mau dikendalikan oleh keterbatasan dan kelemahanmu. Tapi lihatlah Allah yang menjadikan engkau. Yesus Kristus yang mati bagimu. Mari angkat roti, lambang dari tubuh Yesus. Haleluya. Sambil memandang kepada Dia yang tersalib bagi engkau dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh,
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami tidak boleh lemah. Kami tidak boleh kalah. Karena kami buatan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan punya kehendak bagi kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini. Hamba berdoa, jagai, lindungi jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Bapa. Sesi rumah kami, keluarga kami, semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pekerjaan dan usaha kami juga diberkati oleh Tuhan. Bapak hamba berdoa khusus bagi mereka yang sedang sakit. Jamah, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mereka disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah diberikan penghiburan. Yang khawatir diberikan keberanian dari Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negeri ini. Lepaskan dari pandemi yang sedang terjadi. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami. Sehingga mereka tahu membawa kami keluar dari kondisi ini Bapak. Berkati dan jaga lindungi kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam. Biarlah sejahtera ada di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini, tapi kami sangat percaya Tuhan akan tetap bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Kami akhiri ibadah minggu ini dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu, dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan membuat engkau berhasil. Apapun yang engkau kerjakan baik hari ini besok sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.